Semua orang berhak untuk bahagia, dan sebagian orang lupa akan hal ini. Di saat orang-orang sedang berbahagia, ada orang yang menyendiri dalam kesedihan. Di sini saya akan membantu Anda untuk membuat hidup Anda lebih bahagia. Katakan pada diri Anda, saya ingin hidup bahagia. Pikirkan dan lakukan hal-hal sederhana berikut ini. Yang pertama, tulis apa yang membuat Anda bahagia setiap harinya. Saat Anda merasa bersyukur, di saat itu juga Anda akan merasakan ketenangan. Anda bisa memulai kebiasaan untuk menulis di sebuah diari atau buku tentang hal apa saja yang Anda patut syukuri. Anda bisa menuliskan hal-hal apa yang telah Anda lakukan hari ini. Syukuri kalau Anda masih bisa melakukan itu semua. Yang kedua, menarik nafas dalam-dalam. Saat pikiran kacau, seluruh tubuh terasa kaku. Rasanya ingin menyerah dengan masalah yang dihadapi. Supaya lebih rileks, lakukan yang saya katakan saat ini juga. Tutup mata Anda. Pikirkan hal-hal yang paling menyenangkan dalam hidup Anda. Pikirkan hal-hal indah tersebut secara terus-menerus, dan sambil Anda mengatur nafas Anda. Nafas naik, nafas turun. Tarik nafas Anda dalam-dalam, lepaskan perlahan-lahan. Ulangi proses ini beberapa kali hingga Anda merasa lebih tenang. Tutuplah terus mata Anda dan pikirkan hal-hal yang menyenangkan selama beberapa menit. Buka mata Anda perlahan-lahan. Katakan pada diri Anda kalau Anda harus bahagia. Saya harus bahagia. Saya mau bahagia, dan saya berhak untuk bahagia. Yang ketiga, maafkan orang lain. Banyak orang-orang yang telah menyakiti hati kamu. Rasanya sakit sekali. Bagaimana bisa saya memaafkan dia? Bagaimana bisa saya memaafkan mereka? Memang, sangat sulit untuk melakukan itu. Tetapi tahukah kamu, semakin kamu membenci, kamu akan semakin sedih, hidupmu tidak akan pernah bahagia. Dan orang-orang yang kamu benci justru setiap hari hidup bahagia. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Belajarlah memaafkan itu semua. Maafkan satu persatu. Beri kesempatan bagi diri kamu untuk bahagia. Membenci bukan solusi. Sebenci apapun kamu, hal-hal tersebut telah terjadi. Dan kamu tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu hanya bisa menata hari ini dan hari-hari berikut sesuai dengan yang kamu mau. Dan saya sarankan, berhenti membenci dan mulailah berbahagia. Yang keempat, buang pikiran negatif. Overthinking atau berpikiran secara berlebihan.
Memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi sangat tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lantas harus bagaimana? Mirip seperti cara pertama. Namun, di sini kamu tuliskan di secari kertas semua hal-hal negatif yang kamu pikirkan. Semua pikiran negatif yang menghambat kamu untuk berbahagia. Kamu baca lagi tulisannya dan pahami kalau itulah salah satu sumber yang membuat kamu selalu bersedih. Lihat tulisannya dan perlahan-lahan bakarlah kertas tersebut. Ingat, bakar kertasnya saja, bukan tangan kamu. Kelima, pergi ke tempat yang berbeda untuk menghirup udara yang berbeda. Tidak jarang, kita menjadi tidak bahagia karena kita hanya berada di tempat yang itu-itu saja. Pagi, siang, malam, dan bahkan sebagian orang harus menghabiskan akhir pekannya di tempat yang sama. Luangkan waktu kamu, pergilah ke tempat yang berbeda. Bisa ke luar negeri, keluar kota, atau berada di tempat yang berbeda, sekalipun tempat tersebut hanya berjarak beberapa meter dari tempat tinggal kamu. Pergilah melihat laut, jika kamu menyukainya. Pergilah melihat indahnya gunung, jika itu keinginanmu. Jangan berada di satu tempat yang sama dalam waktu yang sangat lama. Yang keenam, sosial media bukan sahabat utama. Seringkali di zaman yang sangat instan ini, orang-orang merasa bahagia jika memegang telepon genggam atau laptop dengan kecepatan Wi-Fi tanpa buffering, membaca semua status di sosial media, berkomentar terhadap semua status teman. Dan pada akhirnya, dia merasakan kalau hidupnya kesepian, memiliki banyak teman di layar kaca, tetapi krisis sahabat yang sesungguhnya di dunia nyata. Pakailah sosial media secukupnya saja. Sekalipun itu untuk pekerjaan Anda, berilah batasan waktu bagi Anda untuk lebih memiliki waktu terhadap pertemanan di dunia nyata. Bila perlu, kurangilah jumlah aplikasi yang Anda pakai. Ketujuh, katakan tidak. Tidak enak menolak ajakan teman. Tidak enak jika tidak menolong teman. Ingat, katakanlah tidak jika memang Anda tidak ingin melakukannya. Apabila jika Anda terpaksa melakukannya, jangan lakukan itu. Stop. Tidak semua orang bisa Anda bantu. Apalagi teman yang hanya memanfaatkan Anda. Cerdaslah kawan. Bersikap baik itu penting, dan terlalu baik itu bukan pilihan yang bijaksana. Kedelapan, rutin dalam berolahraga. Ada orang yang telah melakukan survei dan mengatakan kalau olahraga dapat membuat kehidupan menjadi lebih bahagia. Berolahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih stabil. Anda bisa berjalan santai, berlari santai, atau melakukan olahraga yang menjadi hobi Anda. 30-60 menit dalam sehari sudah cukup membuat tubuh Anda menjadi rileks sepanjang hari. Tidak harus berolahraga setiap hari. Anda bisa mengaturnya di akhir pekan, ataupun di hari-hari sebelum Anda berangkat kerja, ataupun setelah selesai bekerja. 9.
Sayangi diri sendiri. Jangan paksa diri kamu saat lelah. Alokasikan sebagian kecil penghasilan bulanan Anda atau uang jajan Anda untuk membeli dan melakukan hal yang kamu sukai. Tidak semua beban harus kamu tanggung sendirian. Berbagi bebanlah pada orang lain, pada rekan kerjamu, pada teman-teman kamu. Fokuslah pada solusi dalam menyelesaikan masalah hidup kamu. Jangan terlena dalam kebencian dan kesedihan yang tiada akhir. Lupakan dan jauhi orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu.